Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang bertanya, bagaimana dengan peserta yang mengalami PHK atau mengundurkan diri atau pensiun sebelum usia 56 tahun? Prinsipnya, semua peserta baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Klaim yang dapat diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya. Keduanya dalam bentuk uang tunai. Adapun sisa dari manfaat JHT yang belum diambil dapat diambil pada saat usia 56 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya KS Patoni di Jejak Digital di channelnya Aktivis 21. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tema yang bakal kita bahas kali ini tentang buruh ya. Seperti kita ketahui dari kemarin rame nih diperbincangkan di televisi-televisi tentang JHT, jaminan hari tua. Hal ini membuat protes buruh di mana-mana. Seperti hari ini dikabarkan para buruh ini sedang berdemo dari tadi pagi melaksanakan aksi untuk menolak kebijakan JHT terbaru ini. Seperti yang kami dapatkan infonya bahwa demo hari ini tidak hanya terjadi di Jakarta teman-teman, tapi merebak luas, ada di Gorontalo, ada di Sumbawa, NTB, Makassar, Sulsel. Ini yang berada di bawah naungan KSPI. Kita belum tahu ya teman-teman yang berada di naungan serikat yang lainnya gitu ya, mungkin lebih masif saya kira. Apa sih yang didemokan para buruh ini teman-teman? Yang didemokan buruh-buruh ini ternyata peraturan JHT terbaru dari Kementerian Tenaga Kerja. JHT itu jaminan hari tua. Buat teman-teman non buruh yang bekerja sebagai wirausaha atau ya tidak terkait dengan perusahaan, mungkin agak kurang familiar dengan istilah-istilah seperti ini ya. Saya ingin sedikit terangkan apa JHT tersebut ya. Berdasarkan informasi yang kami ambil dari situsnya BPJS Ketenagakerjaan, nilai JHT itu sebesar 5,7%. Ya, nilai JHT itu 5,7%. Itu diambil dari perusahaan sebesar 3,7%. Dan diambil dari buruh sebesar 2%. Nah ini contoh perhitungannya saja ya teman-teman. Contohnya UMR Jakarta atau teman-teman buruh yang bekerja di Jakarta. Mereka kan mendapatkan gaji pokok sebesar 4.641 sekian ya. Nah total JHT yang mereka bayarkan kepada pemerintah itu sekitar 264.000 per bulan. Itu adalah uang yang diambil dari gajinya karyawan plus subsidi dari perusahaannya tersebut. Jadi JHT ini memang benar-benar uang dari buruh ya, atau uang tabungan para buruh. Apa sih yang jadi masalah? Nah hari ini teman-teman, uang tabungan buruh itu akan diubah mekanisme pembayarannya berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Jadi kalau kemarin-kemarin buruh ketika mendapatkan musibah seperti di PHK atau resign dari perusahaannya, dalam jangka 1 bulan mereka langsung mendapatkan manfaat dari uang tabungannya tersebut, bisa dicairkan. Nah lewat Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini itu dirubah menjadi 56 tahun. Jadi buruh itu bisa mengambil uangnya di saat mereka berumur 56 tahun atau mati atau terkena
cacat tetap total seperti itu, dan sehingga si buruh ini tidak bisa lagi bekerja. Nah, peraturan ini mengubah peraturan sebelumnya, yaitu Permenaker nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Jadi sebelumnya yang berlaku itu peraturan nomor 19 tahun 2015 gitu ya teman-teman. Kenapa kok dirubah? Ini banyak yang mendasari perubahan ini katanya dikarenakan peraturan nomor 19 2015 ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN pasal 35. Karena ini katanya bukan jaminan hari muda tapi jaminan hari tua, maka layak dibayarkan ya nanti di usia pensiun. Sebenarnya teman-teman, kalau kita flashback kembali ke belakang di tahun 2015, sebenarnya sistem seperti ini juga mau diberlakukan oleh Menteri Tenaga Kerja sebelumnya, yaitu Hanif Dakiri, tapi mendapatkan protes keras dari para buruh. Tapi setelah bernegosiasi, akhirnya Presiden Jokowi memerintahkan Pak Hanif Dakiri untuk membuat permen yang tadi ya, permen yang membolehkan bahwa buruh bisa mengambil uangnya secepat mungkin setelah dia terkena dampak PHK atau resign tersebut ya teman-teman. Nah, maka dari itu peraturan yang berlaku sampai hari ini ya itulah yang diaturkan oleh Menteri Hanif, yaitu peraturan nomor 19 tahun 2015 tersebut. Ya mungkin pada waktu itu tahun 2015 Jokowi belum terlalu kuat kali ya. Jadi sehingga ketika buruh mendesak dikabulkan lah. Tapi hari ini kita lihat teman-teman udah banyak suara-suara buruh yang menolak ya, yang menolak kehadiran atau dibangkitkan lagi gitu ya undang-undang ini, atau minimal jangan di masa pandemi gitu ya memunculkan lagi isu ini. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ekonomi kita sekarang, masyarakat lagi sangat terpuruk ya teman-teman. Nah, ternyata penolakan ini pun tidak hanya dari para kalangan buruh. Ternyata di DPR juga ada suara-suara yang mendukung tentang protes buruh ini, termasuk salah satunya ada Partai Gerindra. Ini Gerindra meminta peraturan menteri tentang pencairan JHT di usia 56 dicabut. Ya, Gerindra lumayan partai yang cukup besar, saya kira bisa membantu menyuarakan keluhan buruh tersebut ya. Selain Gerindra ada PKS. PKS juga menolak dan meminta segera cabut Permenaker ini gitu ya. Bahkan PKS memberikan alasan-alasannya yang sangat detail teman-teman. Selain PKS, Gerindra ada juga PAN. Tapi yang lebih menarik ini yaitu penolakan dari ini nih, Puan kritik Ida Fauziah soal JHT cair usia 56 tahun. Tidak sensitif kata Puan. Nah, ini yang jadi menarik menurut saya ketika PDIP, Gerindra gitu ya, keduanya adalah partai yang memiliki suara besar di parlemen. Saya kira kalau memang serius ya bukan hanya lip service aja di depan buruh. Ini kedua partai ini saya kira bisa merubah warna arah kebijakan pemerintah. Saya kira misalnya kita pernah lihat sebuah proses pengajuan hak interpelasi di DKI Jakarta ya. Tapi karena mereka suaranya kecil kan tidak bisa. Tapi kalau dua partai ini sudah turun tangan gitu ya, kalau memang benar-benar berpihak, bisa aja gitu ya mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah dengan memanggil nih si Menteri Ketenagakerjaan ini. Saya kira kalau itu memang benar-benar kedua partai ini bukan hanya lip service untuk menyenangkan masyarakat gitu ya. Nah itu tadi teman-teman sekilas tentang kebijakan JHT. Nanti kita pantau terus nih ya isu JHT ini. Apakah pemerintah akan bergeming atau memang tidak peduli karena memang sudah tidak punya uang? Atau DPR yang akan lebih bersuara keras? Makanya kita lihat
reaksi dari DPR, apakah dia cuma lip service atau memang benar-benar berpihak kepada para buruh. Karena bagaimanapun menurut kami ya, situasi pandemi kali ini udahlah gitulah, jangan terus membebani buruh. Buruh ini sudah jatuh, jangan ditimpa tangga gitu. Makanya perlindungan JHT tadi sangat penting buat buruh untuk setidaknya melanjutkan kehidupan mereka gitu ya. Ketika isu JHT hari ini merebak lagi dan peraturan pemerintah tiba-tiba mendadak berubah lagi, menurut pendapat KSPI yang mereka ternyata tidak banyak dilibatkan tentang peraturan ini gitu ya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi teman-teman? Karena ketidakterbukaan ini makanya kita lihat di publik banyak sekali spekulasi. Beda halnya kalau pemerintah mau terbuka, dikomunikasikan kepada semua halayak sehingga semua halayak itu mengerti apa kesulitan pemerintah. Tapi hari ini tidak ya teman-teman. Makanya kita bisa melihat banyak sekali spekulasi tentang isu JHT ini. Jangan-jangan menurut saya ini sama persis dengan teori ekonomi opportunity cost. Apa itu? Yaitu sebuah situasi di mana ketika kamu harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Misalnya, kalau kamu beli rokok, kamu nggak bisa beli makan. Atau kalau kamu mau beli makan, kamu nggak bisa beli rokok. Makanya di sini kamu pilih makan atau pilih merokok. Teori ini jadi sangat relevan dengan gambaran hari ini. Pemerintah ini mau menyelamatkan rakyat, apa mau membangun IKN, ya? Atau mau membangun proyek-proyek ambisiusnya. Sementara uangnya nggak ada, bos. Oke, saya kira sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.